Waduh, dari situ berarti summary-nya memang PSI tidak cocok masuk Senayan. Karena belum jadi aja dikritik udah nyerah apalagi jadi. Jadi sepertinya menurut gua 98% PSI tidak lolos Senayan karena 1%-nya milik Allah, 1% lagi milik Jokowi. Halo guys, balik lagi di Trust Issue bareng gue DJ Doni. Gua Adit Cadai. Dan gua Divi. Yes, gila. Keren-keren banget sekarang gak ada cewek lagi kayak cowok semua nih. Iya. Gak ada bang. Pusing gua nih. Cowok Aduh. semua. Podcast sama cowok mulu. Gak ada yang mau soalnya bang. Mungkin gara-gara ini ya, akibat mentalnya down. Oh. Gara-gara kalah Pilpres kan udah semangat, kalah gitu kan. Harusnya kan biasa aja ya kan. Biasa aja. Karena kan mereka juga di tiap daerah ada yang unggul juga kan sebenarnya kan. Ada yang Iya. gitu. Jadi nggak usah berkecil hati ya. Tetap semangat harusnya. Betul. Kita doang yang nggak hibernasi. Kita selalu semangat. Kita selalu semangat. Selalu. Oke. Selalu semangat menyuarakan kebenaran. Betul sekali. Kebenaran dan demokrasi. Ini nih baru liburan gini nih otaknya nih. Iya. Jadi Fresh deh nih. kemarin gue sempat ngepost di Instagram gue ya. Oh yang belum follow IG gue tolong di follow. DJ_DONNY. Iya. Nah, Verified organik. organik. Anjay. Jadi gue sering posting terkait urusan politik, Ya. ya kan isu-isu politik Ya, lah. betul. Nah, terus gue posting. Kalian bosen gak sih kalau gue posting politik mulu? Rupanya kan gue bikin Iya. vote. Polling. Gue lihat. Dan vote-nya akhirnya gue lihat 96% lanjut bang kata dia. Berarti lo adalah salah satu role model anak muda yang yang menyuarakan politik secara diterima di masyarakat. Anjay. Anak muda khususnya. Anjay. Karena Bener kan konten-kontennya dia kalau gue bisa bilang Ngehe emang sih. ngehenya dalam artian Enggak ngehe dong. Nggak, ngehe. Kasar. ngehe Kalau ngehe kasar enggak. enggak, justru ngehe itu halus. Loh, Kasar. Iyalah, kasar, Bro. Enggak, ngehenya dalam artian tanda kutip adalah bisa bersuara dan bisa to the point tapi tetap diterima. Iya. Oh. Gitu. Makanya kayak orang pada banyak suka dan 96% pada suka dengan konten Nah, baru oleh dia kayak karena gitu. itu kita lanjut Lanjut ya. bahas politik. Bahas politik. Lanjut Lagi terus. yang lagi rame nih minggu ini nih. Apa tuh bang? Masih PSI bro. Oh, berarti hari ini kita main PSI nih. Masih PSI lagi. Jadi dia masih ngotot kalau dia tidak melakukan Kecurangan. hal kecurangan. Gitu. Oh. Sebenarnya sih benar mereka nggak melakukan. Nggak, dia mereka kalau menurut gua PSI itu nggak punya power untuk melakukan itu. Ya. Tapi Tapi- bapaknya ketua umum. Bapaknya ketua Ketua umum. umum. Oke. Mungkin bisa mengintervensi hasil pemilu. Kata gue gak ikutan ah. Udah. Wah, kenapa nggak ikutan? Ikutan Kan aja. kemarin habis konfrontasi langsung Iya. di sosmed. Gue nggak ikutan soalnya ya katanya partai anak muda, tapi akun official sama salah satu calegnya ya gue diblok sama Instagramnya. Jadi ya mungkin karena Emang nggak- masalahnya apa sih kok sampai di blok? Iya, makanya kita pengen tahu nih. Pengen tahu jadi masalahnya apa? jadi gue lupa ada yang bikin statement terus dibilang intinya gini, gue lupa yang ngomong siapa ya, intinya PSI udah legowo aja segala macem daripada maksain buat jadi tapi malah ketahuan curangnya dan lain-lain gitu. Gue tag doang, ini dengerin gitu. Gue nggak nyerang dong, yang ngomong kan orang. Iya. Terus dibilang gini nih buzzer metal. Jari tak bertulang segala macam bla 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 bla. Gue balas lagi dong. Katanya partai anak muda. Kok baperan? Terus tiba-tiba gue diblok sama semuanya. Harus- Sama sisis dan Oh bro. gitu. Harusnya kalau dikritik tuh nggak usah baperan. Iya. Jadi menurut gua anak-anak muda itu, apalagi yang katanya ngakunya partai anak muda itu, kalau dikritik itu nggak usah baperan, jangan ambil hati. Mendingan ambil makan. Waduh, dari situ berarti summary-nya memang PSI tidak cocok masuk Senayan. Karena belum jadi aja dikritik udah nyerah apalagi jadi. Iya. Ini terkait yang penggelembungan suara itu ya katanya ya, yang Naik dia- drastis. Ya naik drastis sekitar Dalam 2 jam. sampai 20.000 Dalam berapa 2 jam? Dalam 2 jam. Iya. Iya. Tapi gue yakin PSI nggak bakal lolos. Enggak. Terakhir update-nya berapa sih? Berapa 3,19. Ya. 3,19. Iya. Dan suara P3 turun Parliamentary threshold-nya 4%. 4%. Nah, itu nanti kalau tiba-tiba di rumah gimana tuh? Di rumah. Dirubah Oh, dirubah. si parlemen Enggak mungkin. Parliamentary threshold-nya dirubah enggak lah. Belum ada itu. Belum ada sampai 2024 ini belum ada perubahan itu. Belum. Jadi sepertinya menurut gua 98% PSI tidak lolos Senayan karena 1%-nya milik Allah, 1% lagi milik Jokowi.
Kita kalah bang, inget bang. Iya. Kita Nggak ingat, apa-apa, kita harus inget bang komposisi bang. berani ngomong. Justru karena kita kalah ya udah Soalnya kita begini legowo. bro, soalnya begini. Yang udah-udah pengalaman 2019 dan 2014 itu misalnya suara sudah masuk ke KPU 50%. Kan biasa kan yang masuk tuh kan suara-suara C1. bukan. Biasa tuh yang masuk tuh suara-suara di kota-kota besar. Oh Ya, iya. Masuk ke kota besar, Sampel ya? masuk bukan sampel lagi lah, suara Bukan, asli. udah masuk. Aduh codai. Ini masuk semuanya, suara-suara ini masuk ke pusat, udah. Sisanya kan yang luar daerah tuh. Oke. Ya. Misalnya pedalaman segala macam. Dan itu biasanya sudah mewakili. Nah, itu baru sampel, guys. Gitu. Jadi udah 50% itu nggak mungkin kalau suara sudah masuk ke KPU 50% tuh naiknya signifikan, nggak mungkin. Betul. Ini ada istilahnya bang. Apa istilahnya? Istilahnya sebentar saya lihat dulu Lo ya. kutipannya juga lo sampein Iya. dari mana gitu. Jadi mana tuh dia? Kok hilang ya? Tadi gue juga bikin question di ini Instastory. Apa itu? Question Pertanyaan. ada pertanyaan sama mau nitip bahas apa? Apa? Ada nanti Oh, kita ya udah. terakhir kita Oke, kita siap, bacain siap. yang seru aja Boleh, ya. boleh, boleh. Kita Nih bacain yang nih seru ntar. kutipannya nih. Ini dibilangnya di salah satu kutipan biasanya kalau sesuai dengan teori namanya the law of large number atau teori bilang besar, kalau sudah masuk banyak data ke Sirekap KPU itu kemungkinan volatilitas suara itu makin kecil terjadi. Iya. Jadi naik turunnya itu nggak mungkin lebih tinggi Signifikan. dari 0,0 sekian Betul, persen. betul. Itu Dan ini- ilmiah tuh kan? Iya, dan ini Nah. 2 jam strong banget kan. Iya, jadi langsung naik. agak aneh aja gitu. betul. Karena nggak mungkin. Jadi apalagi PSI kita tahu kan, di daerah tuh nggak ada yang tahu PSI bro, taunya PSSI. Jadi Persatuan sepak bola dong. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi taunya di kota-kota besar aja lah. Kota-kota besar itu masuk suara ke pusat dan itu dilihat kalau udah kan kemarin tuh udah di atas 50% dan nggak mungkin lagi naik sangat signifikan. Sedangkan partai-partai lain nggak naik. Nah, itu anomalinya adalah cuma 2 partai yang naik Iya. kan. Dan yang gue lihat terakhir itu suara yang udah masuk itu 60% lebih bang. 65. 65, ya kan, Sebelum ditutup sama KPU. Iya kan 65% kan? Ah, ah. Iya. Dan KPU ngapain ditutup sih? Tahu. Sirekap kan rakyat pengen ngeliat. Iya. Masa KPU kalah sama quick count film agak lain? Iya, Dibuka. makanya. Ini ditutup. Masa kayak KPU sama Warteg kalah pas bulan puasa? Ya, Tetap buka tapi ditutup hordeng kan? ya. Gini nih. Apaan? Gini nih bang. Ini analogi lo cocok untuk KPU sekarang. Kenapa? KPU sekarang itu mirip kayak warteg di bulan puasa. Oh, Tetap iya. buka tapi ditutup. Oh. Kan Gitu datanya delivery-nya, kebuka. Dai. Datanya kebuka, cuma nggak detail. Betul. Setengah Iya. gitu lah. Ini kan publik jadi bingung nih. Ya kan? Harusnya transparan kan? Anggaran sudah triliunan, puluhan triliun masa nggak dibuka begitu Bang. sih ya kan? Itu kan duit rakyat, Bro. Dia kedua terbesar dana kampanye setelah PDI Perjuangan. Siapa tuh? Iya. PSI. Datanya boleh dicek Boleh, di boleh. Google. Tadi kalau nggak salah gue lihat paling Benar. pertama PD data, Perjuangan. data pengeluaran dan penerimaannya paling banyak PD PDI Perjuangan. Perjuangan. Wajar lah partai besar. Yang kedua akan itu PSI. enggak Gerindra, yang ketiga PSI. PSI. Tapi ketua umumnya kemana ya? Kok ngilang ya? Wih. Tadi tuh bah, Bikin podcast ada yang kali, nanya lagi bikin tadi, podcast kali. sumpah Ketua ada yang umum nanya, ngilang ya? sumpah, Hah? yang tadi gue di question, ada yang nanya, sumpah, pertanyaannya nih ya, kalau gue bohong nih, Kalau lu bohong. enggak kalau Lu gue, bohong terus, kalau dikira gue iya. bohong, Cewek dibohongin mulu. Nah, itu bang. Kesang kemana ya, kok nggak kelihatan, bener nih, pas banget tuh, Gue curiga cewek-cewek nggak mau podcast di Trasisu nih gara-gara dibohongin mulu, coba kali. Bisa jadi bang. Iya. kok dibohongin sama gue, kok Iya. kenapa jadi gue? Soalnya kan lo hobi bohongin cewek. Daripada ngebahas bohong-bohongan nih, ada juga yang seru kemarin bang. Apa itu? Ada yang duel tapi bukan di ring tinju bang. Waduh. Ada yang duel tapi bukan di Holy Wings. Aduh. Mas Divi bridgingnya bagus banget, yang ngomong-ngomong duel-duel, Pasti tiba-tiba Bang ke Deddy duel. Sitorus lawan Bang Noel. Betul. Itu kalau boleh tahu kronologinya gimana bang? Lu tahu nggak ceritanya bang? Kronologinya gue gak tahu pasti ya. Heeh. Karena gue gak kenal sama Noel dan gak terlalu dekat dengan Bang Deddy. Oke. Tapi kalau gue ngelihat dari konten-konten yang beredar di sosial media, sepertinya ini ada semacam kayak dendam pribadi. Wah, dendam pribadi. Dan gue juga oke. sempat bikin konten kemarin, gue lihat kenapa sih ribut berdua nih. Rupanya mereka satu dapil. Jadi Bang Noel dan Bang Deddy Sitorus itu caleg DPR RI Kaltara ya? dari dapil Kaltara. Kaltara tuh Kalimantan Utara. Utara. Oke. Di situ cuma ada 3 kursi. 3 kursi. Cuma 3 kursi. Ya, dari PDI Perjuangan ada Bang Deddy Sitorus dan lain-lain. Dari Gerindra ada Ibu Gubernur, istrinya Gubernur. Nomor nomor satunya si Noel, Bang Noel. Nomor 2-nya itu istri Gubernur. Dan Noel kalah suaranya sama istri Gubernur. Oh kalah. Kalah. Emosi. Emosi. Sebenarnya dia emosinya bukan sama istri Gubernur, malah
Seharusnya kan kalau caleg ini kan ributnya sebenarnya bukan sama partai, bro. Iya. Jadi konsep caleg ini bertarungnya tuh sesama Sama partai. bukan sama partai, sesama caleg, Iya. antar partai, Iya. di partai yang sama. Sesama kontendernya. Betul. Nah kalau lintas partai itu aneh juga sih menurut gua. Makanya itu kalau nggak salah kemarin dari yang gue baca ya, katanya adegan ribut-ribut itu tuh harusnya nggak disiarkan karena itu udah masuk sesi off air katanya. Betul. Tapi kan ada orang dalam yang Iya. ramein. Tapi yang posting juga Metro TV, bro. Itu dia. Emang Gila. sengaja tahu bakal jadi clickbait dan bakal jadi rame ini. Benar. Lempar aja semua. Lempar aja. Jadi menganggap si Bang Noel ini menganggap Bang Deddy melakukan kecurangan di dapilnya. Tapi sepengetahuan gua, Bang Deddy Sitorus ini kan anggota DPR RI incumbent ya. Incumbent. Dan dia sudah melakukan banyak kerja-kerja politik. Misalnya semenisasi, internet Ya, di ya, daerah ya, pedalaman. Iya. Terus ada pendidikan, PIP. Oke. Terus apalagi ya penerangan desa listrik masuk desa Iya. gitu. Jadi banyak bantuan-bantuannya. Belum lagi setiap desa tuh ada ambulan. Bantuan dari Bang Deddy Sitorus. Sepengetahuan gua ya. Berarti emang kinerjanya nyata Bukan ya. bantuan pribadi Bang Deddy, tidak, tapi anggaran Alokasinya. alokasi dana pemerintah Ya. langsung disalurkan ke rakyat. Amanah. Tepat sasaran. Amanah. Nggak semua anggota dewan gitu loh. Enggak. Dan, Iya. dan itu Jadi- bukti konkretnya salah satu teman kita kan pernah ikut buat ngeliput. Oh iya. Oh iya, benar, benar, Rusmawan. benar, benar, benar. Seorang Madura, ya Pernah kan? jadi fotografer Pernah jadi fotografer buat ngeliput saat itu kan. Iya, Jadi- sampai hampir batal lebaran kan dia. Betul. Bang Deddy Sitorus itu sangat sangat setia dengan konstituennya, dengan rakyatnya, dapilnya. Bahkan orang belum meninggal pun aku harus datang sama tenda, bro. Waduh. Saking satsetnya. Waduh. Gitu. Ntar lo gimana? Orang belum meninggal nih, Sekarat nih, lagi sekarat sekarat, nih. sakaratul maut. Itu tenda udah datang bro sama aku. Langsung dibangun. Langsung. Dus aku langsung ada Saking di sana. siapnya. Oke. Gitu. Banyak Luar biasa. bantuan-bantuan yang dilakukan Bang Deddy Sitorus di dapil Luar menurut biasa. gua. Mungkin Bang Noel ngelihatnya wah Bang Deddy nih menggunakan ini itu yang enggak menurut gua. Enggak. Iya, Gitu. disebut caleg culas Caleg katanya. culas katanya. Kalau gue pribadi jadi Bang Deddy Sitorus, gue sih kalau udah di forum debat, enggak gue tampol. Maksudnya itu kan ada apalagi live ya di Iya. TV. Lo bahas itu kan nyenggol bahas personal kan, Personal. pribadi menurut gue kayak ya ngomong etik susah sih ya. Sekarang etik udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Endasmu. Nggak ada. Iya. Balik Jadi lagi susah. ya menurut gua yang disampaikan oleh Bang Noel itu tidak pantas lah, apalagi ribut di stasiun TV. Nah yang salah pasti menurut gua ya Metro TV. Harusnya Metro TV itu sebelum memanggil narasumber itu ngecek dulu psikologisnya seperti apa. Oh. Ini kondisinya lagi gimana? Betul sih. Apalagi kena mental health. Mental Kan kita nggak health, tahu, bro. betul. Mental. Mental apa tuh? Mental illness. Mental illness. Gile, Gitu. Divi. Sebelum masuk tapping harusnya ada cek itu terus Cek cek urin, dulu. cek urin. Kayak mau masuk polisi ya. Bukan kayak mau syuting ya. Harusnya dilihat ini narasumbernya nih habis terjadi apa terhadap dia kan. Ini habis kalah nyalek, bro. Habis puluhan miliar. Waduh. Oh, itu. Katanya menurut Bang Deddy di debat itu. Heeh. Ya kan? Udah kalah banyak lu atau gimana gitu kan. Dengar sih begitu, kalahnya puluhan miliar. Ini jadi relate sama lu pas tahun 2019 ya, Bang? Gua nggak banyak. Dia nggak banyak. Enggak, maksudnya bukan masalah keluarnya, tapi terima kenyataan kalau kalahnya. Ya udah, Iya. kalah aja. Ya udah, legowo Gitu. aja. Nama juga pertandingan masa pemenang Pertandingan. semua sih. Betul, ada yang menang, ada yang kalah. Biasa. Tapi ini ada juga yang nggak mau kalah nih, Bang. Ada yang kemarin katanya tiba-tiba dilaporin, Bang. Oh, kader PSI yang lapor ini PSI lagi nih mau bikin rusuh. Memang. Wah, iya, PSI lagi emang. ya? PSI, PSI bro. lagi, Kader- PSI lagi. Ketua DPD PSI Kota Bogor. Sampai apal Bang Doni itu. Apal, namanya Sugeng. Bapak Sugeng. Merangkap sebagai Ketua IPW, Indonesian Police Watch. Nah, menurut gua nih IPW ini tugasnya apaan sih, bro? Lo tau nggak tugas IPW apaan, bro? Apa tugasnya, Bang? Salah satunya aja deh misalkan deh. Untuk mengawasi kinerja Polri, bro. Loh, kok Lah tahu-tahu makanya bisa ke situ konteksnya? Makanya kok digunakan IPW ini buat ngajar orang, lucu aja menurut gua. Terkait gratifikasi lagi. Gratifikasi, dan pernah juga si Sugeng nih yang sama ini melaporkan wakil Menteri Menkumham, Wamenkumham. Waktu itu. Waktu itu, setahun yang lalu nggak salah dilaporkan, akhirnya dia Wamenkumham ini melakukan pra-peradilan dan hasilnya menang dia. Enggak sih Pak Sugeng gitu, dia apa sih Bang? Jabatannya atau apa? Ketua DPD Ketua DPD mana? PSI.
Oh, ketua DPD PSI. PSI Tapi di Kota Bogor. pemerintahan nggak ada? Nggak ada pemerintahan. Nggak, Merangkap organisasi IPW itu. Oh, gara-gara dia di Gitu. IPW jadi merasa punya power ngelaporinnya melalui IPW gitu Ya, ya. harusnya ketua IPW itu mengawasi apa yang dilakukan Polri, bukannya malah mencari kesalahan orang lain. Iya, terkait gratifikasi lagi. Gratifikasi bukan tugas dia. Bukan. Gratifikasi ya. Tugas dia menjembatani, misalnya ada kasus ada kasus masyarakat punya kasus di Polri gitu Di kan, kepolisian. mandek kasusnya. Nah itu tugasnya IPW. Itu kalau kayak tadi kita nonton Bang Deddy Sitorus ada bilang tuh Jaka Sembung Bogolok tuh. Oh, iya. Nggak nyambung nyolok. Mau ngomong kasar nggak boleh nih, nggak boleh. Tapi ini soal gratifikasi ya, kita sebenarnya punya pengalaman langsung sama Pak Ganjar waktu kita sowan ke tempat itu tahun 2022 Bang. Ingat gak? Ya. Yang November 2022. Iya, September. Iya, Yang September, sorry. yang kita ini dari Redmi Pak Ganjar waktu itu nge-DM kita mau beli produk kita kan. Jaket. Iya, terus memang kita bawain jumlahnya besar, langsung kita samperin ke Semarang. Tapi Jumlahnya kan banyak. ya beliau langsung bilang, saya nggak bisa terima ini semua kalau memang dikasih, takutnya gratifikasi. Mendingan ya udah saya bayar aja. Dibayar kan? Dibayar. Iya, akhirnya dibayar dan itu juga jadi kayak masa sih Pak Ganjar bisa kayak gitu? Itu Iya. aja ke kita. Hal kecil aja Hal ya. kecil Iya, sepele yang baju memang- loh, baju doang Ya, loh. yang kita siapa sih Redmi gitu Iya, di media betul. juga nggak terekspos kan? Betul. Itu sama dia bisa diprotek segitunya untuk kayak gua nggak mau terima nih, mendingan ya udah kasih special price aja, gua bayar. Iya, iya, Gitu. Dan dia menjelaskan bahwa hal sekecil apapun yang diberikan kepada waktu itu saat Pak Ganjar masih menjabat, Iya. itu sifatnya gratifikasi. Betul. Nah, Pak Ganjar ngebalikin, ini saya kasih sepeda buat teman-teman Redmi, ada kan sepedanya? Ada. Nah, sebaliknya kalau pejabat kita saya ngasih personal buat kalian, ini kan sepeda saya, itu bukan gratifikasi, Bukan. karena feedbacknya adalah ya mereka emang punya dia. Iya. Kasih ke kita rakyat, kita kan rakyat. Iya, Betul. Iya, makanya itu kita ngerasain sendiri sih kalau memang ditulis Betul, seperti kena itu. banget sih. Itu gue masih ingat. Iya. Benar. Dan Pak Ganjar juga statementnya di media bilangnya ya, coba aja buktikan memang dia tidak melakukan itu. Gue rasa sih sebenarnya gue ngeliat nih, sorry ya PSI ya. Sorry ya, Mas Soalnya, Sugeng, sorry ya. soalnya ini kader lo sendiri gitu. Jadi lagi sibuk-sibuknya kita memantau terkait penggelembungan suara PSI ini, isu itu keluar gitu loh. Iya. Apa jangan-jangan karena Pak Ganjar salah satu orang pertama yang menyuarakan hak angket tiba-tiba disetrum melalui Statement kayak gitu. statement seperti itu, laporan-laporan ke KPK ini yang sebenarnya belum tentu benar. Cuman ini kan apa ya? Apa bisa jadi pengalian isu, Bang? Ya ini kan tadi gue bilang pengalian isu, Coda. Iya, Aduh, iya. Coda ini buka dulu ininya DJ-nya. Nah, kan gue lupa jadinya. Iya. Apa maksudnya ini kan membuang ini, Bro. Jadi dengan pelaporan gitu ini kan membuang apa ya? Membuang energi, membuang waktu. Kita harusnya fokus ke satu masalah saat ini, masalah kecurangan pemilu. Diusik. Diusik dengan kayak gini kan agak apa ya? Agak Jadi- lain. Jadi gitu. pecah konsentrasi Pecah jadinya. konsentrasi gitu. Tapi walaupun nggak ada masalah juga, laporin aja. Iya, bisa Gitu lah. dibuktiin Buktiin juga. aja gitu. Jadi belakangan ini gue lihat pemilu 2024 ini emang bikin gaduh ya PSI aja udah. PSI lagi pengen ngotot masuk ke Senayan, segala cara dihalalkan gitu. Ini tuh udah tahun ke berapanya mereka ikut kontestasi sih? 2014 deh ikut. Dia kalau tahun ini nggak lolos lagi, berarti tahun 2029 dia udah nggak bisa ikut. Karena 3 kali berturut-turut nggak lolos parliamentary threshold kan dia leburkan. Dia Oh, itu gitu. dari Iya, 2014 udah ikut, 2019 sampai 2024. Ya, 2024. ini kalau ini dia nggak lolos lagi 2029 dia nggak bisa ikut. bisa ganti nama. Makanya Ganti nama, nggak sama ganti logo. nggak heran mereka segitu jor-jorannya untuk mencoba masuk ke parlemen. Segitu nyari sensasinya. Iya, Partai Sensasi Indonesia. Partai Sensasi Indonesia Oh. bisa jadi. Gitu. Jadi intinya gini sih, anak muda berpolitik yang benar gitu loh, berpolitik tanpa memanfaatkan kekuasaan, gitu, memanfaatkan orang tua, memanfaatkan paman, menggunakan MK, gitu loh. Maksud gua lo berpolitik secara gentleman anak muda gimana sih? Iya. Pengennya kan anak muda tuh berusaha kan, Ya, gitu. Jangan merintis. Merintis. Jangan bikin anak muda malah jadi skeptis atau malas berpolitik. Iya, gara-gara kelakuan kalian gitu. Kelakuan Iya, kalian siapa tuh? Div. Hah? Kalian ini siapa? Eko lempar body. Takut banget Ada kalian. pesan-pesan nggak Divi buat teman-teman? Pesan Sebelum pesan-pesan Bang, question dulu. Satu, question dulu. satu Ada, dua ya, ada, satu ada, dua. ada, Kita ada. cari yang seru aja Susah ya. nih selebgram nih, Bang. Seleb. Susah nih, Bro. Oh ya buat teman-teman jangan lupa follow Instagram gue. Instagram gue DJ
underscore. _DONNY. Divi apa? Ini gue lihat udah 2 kali dia promo. Nggak nih. apa-apa. Nggak apa-apa. Biar sekalian. Dia mau ngejar 50k nih. Lu lagi kompet berdua ya? Iya. Oke, yang pertama tadi udah dibahas Bang Doni sih. Kaisang kemana ya? Kok nggak kelihatan? Oh. Ada yang nanya. Hilang. Rekomendasi kalau mau berpartai kemana Bang? Tuh. Nah, rekomendasi buat berpartai ya menurut gue ya. Cari partai yang menurut lo benar gitu loh. Jadi karena benar-benar buat gua belum tentu benar buat mereka. Iya, sesuai dengan yang lu pengen Yang lo kayak pengen gimana. seperti apa, lo lihat background partainya seperti apa, perjalanan partainya seperti apa, masa lalu partainya seperti apa. Jadi jangan asal pilih partai gitu. Mentang-mentang banyak cewek-cewek cakepnya, joget-joget, Joget, jangan masuk, gitu loh. mentang-mentang Cari ada cari kayak gitu, Bang. partai yang benar-benar membangun kepartaian gitu loh. Ada sekolah partainya, Kaderisasinya ada kaderisasinya gitu loh, nggak ngasal. Betul. Lo bisa lihat lah di internet gitu, mana kader-kader partai yang setia, yang nggak pindah-pindah segala macam banyak. Loyal. Loyal Banyak. gitu. Mungkin kalau buat teman-teman Gen Z itu gue pernah lihat di akunnya Bijak Memilih ya. Itu di breakdown partai-partainya dia objektif Bang. Jadi kayak satu contoh PD Perjuangan itu historinya seperti apa, terus parlemennya gimana, terus kaderisasinya gimana, itu dijelasin semua. Mungkin kan teman-teman Gen Z kan follow tuh kayak tuh si Bijak Memilih itu kan. Bisa dilihat tuh karena gue lihat objektif sih dia mengulas. Oh ya. Bisa. Jadi kita ngerekomendasiinnya ya udah kalian searching sendiri. Oh ya. Tapi gue mau tahu deh, salah satu syarat masuk partai itu usia ngaruh gak, Bang? Kayak minimal usia harus berapa Ya, gitu? 17 17 tahun. Yang penting udah punya KTP. Punya KTP. Ya, gitu. Selebihnya nggak Bisa nggak terlalu yang gimana-gimana. Selebihnya tinggal ngelapor ke MK. Pokoknya ubah. intinya tadi tuh, lihat Ya. sejarah partai, ideologi partai seperti apa gitu. Menurut gue sih gitu. Sesimpel itu sih. Simpel itu. Oke, terakhir nih ya. Ah. Terakhir itu. Tanggapan tentang si rekap dong, Bang. Wah, si rekap kalau menurut gue sih ngawur si rekap ini. Si rekap itu 2019 itu dibuka terus sampai akhir, sampai penghitungan suara akhirnya. Suara Emang si masuk. Rekap 2019 sudah ada? Namanya bukan si rekap, Iya, gua namanya lupa bukan namanya kan? apa Beda gitu. kan namanya Namanya kan? ganti baru Ganti. ganti produk lagi dan sekarang gua ngelihat malah kita nggak bisa akses, kita nggak bisa tahu grafiknya, nggak tahu. Kita cuma bisa ngeliat C1, masa kita ngitungin C1 satu sih? Dan manual lagi kalau Manual nggak gitu kan. Jadi buang waktu, si ribet. rekap ini menurut gua harus KPU harus diaudit menurut gua. Yang bisa ngaudit siapa, Bang? Soalnya ini gue nanya jujur emang gak tahu. Ya DPR bikin tim sendiri. Bikin kebijakan, bikin tim bukan sendiri. kebijakan, punya tim untuk ngaudit ini. Oke. KPU. Iya, Harus tuh ya. harus saja satgasnya tuh, satuan tugas khusus Ya. itu Task buat force. ngaudit. Iya. Semoga dari DPR ada bikin tim sus ya buat Lah itu maksudnya khusus. angket itu, hak angket itu sebenarnya bukan mempertanyakan hasil pemilu, mempertanyakan bagaimana proses pemilu ini berjalan. Bansos ini yang harusnya November sudah selesai Masih ada di diperpanjang Januari. sampai Januari gitu loh. Terus dengan si rekap ini yang tiba-tiba Bisa diakses, down. bisa diakses. Iya, pada saat hari H masa down. Ya kan? Katanya servernya juga di luar. Lah terus gimana coba anggaran triliunan? Emang Cuma- anggarannya mahal itu. Triliunan bro, anggaran pemilu itu. Makanya servernya di luar katanya, bukan di Indo. Makanya. Pakai duitnya duit rakyat lagi. Nah yang salah menurut gua bukan programmernya, bukan yang bikin aplikasinya, bukan yang bikin dashboardnya, sistemnya. Tapi yang salah KPU-nya sendiri, gua rasa orang dalam sendiri yang bikin down, yang bikin apa dia sendiri nggak mungkin. Ada ini kali ya, ada bisikan kali ya. Iya. Terstruktur nih ya. Gue sih pengennya sih si rekap itu program itu diambil sama bank ya, Kamu Bang, sama bank BCA, sama bank yang lain, pokoknya bank yang gue punya lah. Lu kenapa, Agar Bang? saldo gue nambah. wah, Waduh, berat kali itu. Kita semua juga mau. betul. Seneng gak lo? Nabung Iya. 100.000 besoknya 10 juta. Iya. Oh iya bener juga ya. Iya, mendingan kalau bisa ya buat bank-bank BUMN lah, khususnya Pak Erick Thohir kalau Pak bisa. Erick Thohir. Si rekap. Si rekap. Si rekap ini karena Ada produk aja nih. pemerintah ya. Bisik-bisikannya Kalau ada bisa diaplikasikan juga di bank-bank BUMN. BUMN. Iya. Mandiri ya. Mandiri, BNI. BNI, BRI. Drill bansos tuh. Oke, Bang. Oke. Pesan-pesan dong, pesan. Pesan apa lagi? Pesan bakso. Dari Divi. Pesan apa lagi? Udah cukup banyak kita Sebelum sampein. closing, pesan-pesan. Lo Bang. pesan ada? Ngejaga aja sih, ngejaga Ngejaga semuanya, ngejaga yang memang sudah terjadi. Kita kawal lagi, jangan lengah. Mentang-mentang udah lumayan jauh sekarang nih hype-nya nih. Takutnya udah pada turun, tetap kawal dengan apa yang kita bisa untuk saling jaga aja. Oke, Gitu biar demokrasi tetap berjalan. oke. Silakan Pak Adit. Oke, kalau dari gua cuman simpel balik lagi. Karena kita dari tadi bahas PSI. Buat kalian teman-teman PSI ya, buat teman-teman kalian PSI,
kalian ya udahlah, nggak usah cari-cari sensasi, playing victim, terima aja udah. Kalian kalau emang udah mau bubarin, ganti nama, ganti logo tuh kan tadi Mawar tuh ya. Gua saranin lo ganti bunga Kamboja. Ya, PSI itu. Itu mah bukan pesen, Pak. Bukan pesan itu. Itu gue pesen buat orang-orang PSI. Ayo. Nggak salah dong. Ngomong langsung dong sama Siapa? sama Siapa namanya sih? Lupa gue sumpah. enggak mau sebut. Udahlah pokoknya itu pesan-pesan dari gue buat PSI, bukan buat yang nonton. Buat yang nonton keren semuanya. Anak muda tetap kritis ya menurut gua. Tetap menyuarakan kebenaran, yang baik lo katakan baik, yang buruk katakan buruk. Itu doang sih menurut gua. Luar Tetap biasa. semangat buat teman-teman gua yang gagal nyalek, gak usah putus asa. Karena kalian sudah berusaha dengan mantap, dengan tidak menggunakan kekuasaan, tidak menggunakan bapak, tidak menggunakan emak, paman, MK, tidak menggelembungkan suara di TPS. Suara yang kalian hasilkan adalah kerja-kerja politik kalian. Tetap semangat, coba lagi di periode selanjutnya. Mantap. Oke, bye guys. Bye. Thank you. See you.